Is it clear? Yes. Is it clear? Yes. Yes. Okay. Di bab 2, the second chapter, we talk about pasar modal Indonesia, IDX. Ya, ini kita bicara tentang IDX. What the meaning of IDX? What happened in IDX? And we talk about the structure of IDX, IHSG, and then transaksinya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita talk yang pertama. Nah, kalau kita bicara IDX, we will talk about IPO, first market, secondary market, third market, dan sebagainya. Itu we talk about that. Yang pertama kita harus paham bahwa di dalam pasar modal, itu kita akan mulai dari bicara what the meaning of IDX, and then apa perannya, kemudian sampai prosesnya, sampai sistemnya, sampai ke yang endingnya adalah namanya indeks pasar modal. Oke, kalau kurang jelas bicara ya, kalau ibu kecepatan. Oke, yang pertama, nah kalau kita bicara pasar modal, nanti kita akan bicara yang namanya di dalam pasar modal itu ada first market, secondary market, kemudian ada yang namanya third market. Apa sih beda dari semua itu? Nah, pada saat kita bicara first market, itu ada beberapa hal yang memang berubah nggak PPT-nya di tempat kamu? Berubah. Berubah, Bu. Oke, nah, sebentar. Kalau jadi mana ya? Ini sudah ini belum? Masih ini nggak? Oke, yang pertama kita bicara first market atau primary market. Primary market atau first market itu akan keluar pada saat perusahaan melakukan pertama kali pengeluaran saham atau pertama kali masuk di bursa efek untuk menjual sahamnya. Nah, itu disebut dengan yang namanya IPO, Initial Public Offering. Ini adalah pertama kali perusahaan akan masuk di dalam pasar modal. Nah, IPO ini disebut dengan primary market atau pasar perdananya atau first marketnya. Nah, jadi pada saat dia mau IPO ini, dia akan melakukan pendaftaran. Dia akan mendaftar ke bursa efek melalui KPI dan sebagainya, casingnya, dia memperoleh. Jadi daftar dulu, kalau nggak daftar dia nggak bisa menjual sahamnya di pasar modal. Maka kalau dia harus mendaftar di bursa efek sebagai emiten. Nah, proses pendaftarannya itu adalah untuk memperoleh IPO. Syarat IPO banyak. Nanti ada pendampingan, ada segala macam, ada penjaminnya segala macam, sampai proses dalam IPO itu nanti ada bookletnya yang akan di-share ke masyarakat di dalam. Jadi ada kayak pamflet dan sebagainya, bukunya itu mengenai kondisi perusahaannya, yang isinya adalah memperkenalkan perusahaannya, itu IPO-nya siapa, penjaminnya siapa, kemudian yang bisa menjualnya siapa dan sebagainya, itu akan disebutkan di situ di IPO. Jadi di IPO ini dia nggak bisa langsung. Jadi di dalam IPO akan diumumkan bahwa kita IPO tanggal sekian, bapaknya tanggal 1 Desember 2025 itu IPO. Tapi sebelum IPO akan muncul yang namanya first market. Anda boleh jual dulu, beli dulu, booking dulu. Saya tanggal 1 baru jualan, tapi sebelum proses tanggal 1 itu ada waktu, ada bagi kita yang punya akun bisa bertransaksi di bursa efek melalui perusahaan sekuritas kita bisa membeli saham yang belum dijual tadi, booking dulu dengan harga berani berapa kamu gitu. Ya, nominal sahamnya umpamanya 100 rupiah per lembar. Di IPO itu akan nanti ada penawaran, Anda beli dulu, booking dulu berapa gitu kan. Nah, berapa itu di harga yang Anda mau. Pokoknya di lembar sahamnya 100.000, Anda bisa beli, gue beli deh dalam 105. Nah, di dalam itu akan di list oleh perusahaan di dalam bursa efek itu. Nanti begitu dilepas saham itu, kalau harga Anda masuk, Anda dapat. Kalau Anda harganya nggak masuk, Anda nggak bisa beli saham itu, walaupun sudah booking terlebih dahulu. Dan di sini, di booking itu ada pembatasan. Nah, di dalam IPO ini, sebelum resmi
launching buka di tanggal 1 Desember tadi, biasanya perusahaan akan menerapkan dari sekian saham yang dilebar itu dia akan biasanya akan menentukan dulu investor yang gue tuju di mana di first marketnya itu. Investor yang dituju umpamanya, oke, saya pengen investor saya yang beli umpamanya perusahaan ini, bank ini. Dia dulu itu yang dilempar. Sisanya itu baru dilempar ke umum yang melalui booking dulu di IPO. This is siklusnya. Nah, begitu di IPO baru jalan. Jadi di IPO ini adalah di mana perusahaan, yaitu nanti kalau dia sudah terdaftar di Bursa Efek namanya emiten, itu akan menjual sahamnya pertama kali ke publik. Nah, proses ini berkaitan dengan ekspansi dari perusahaan untuk mendapatkan fresh money. Nah, ini IPO. Nah, di tahun 2024 ini di Indonesia ada 41 perusahaan yang melakukan IPO. Dana dari IPO yang terkumpul itu di tahun 2024 ada 14,3 triliun. Kalau 2025 belum dihitung ya, karena biasanya hitungnya diakumulasikan per tahun. Nah, di IPO ini fungsinya dari Bursa Efek dia adalah menjadi jembatan antara emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana, seperti kemarin emiten membutuhkan dana, kemudian orang yang punya dana. Nah, itu fungsinya di Bursa Efek untuk IPO. Ini this is IPO. Jadi IPO itu adalah merupakan bagian dari proses yang dilakukan oleh IDX untuk membangun dana dari yang butuh, dari yang kelebihan uang berinvestasi sebagai investor kepada yang butuh, yaitu perusahaan yang ingin mendapatkan fresh money. Maka disebut dengan primary market atau first market. And then akan muncul secondary. What the meaning of secondary market? Kalau first market itu adalah pertama kali harus di-IPO-kan. Dari secondary market itu adalah setelah IPO selesai akan muncul yang namanya secondary market. Nah, secondary market ini kalau di first market itu tadi penerbit asli yang jualnya, lewat itu langsung. Jadi kita booking ke perusahaannya. Tapi begitu setelah selesai IPO akan muncul yang namanya secondary market. Nah, secondary market itu pasar saham itu diterbitkan antar investor. Jadi kalau first market itu investor dengan perusahaannya. Nah, secondary market itu antar, saya udah beli nih, dia udah beli. Jadi antar investornya yang jual beli. Nah, itu secondary market. Ya, bedanya first market atau primary market itu tadi perusahaan dengan investor beli langsung sahamnya. Tapi kalau secondary market kita nggak bisa beli langsung ke market, tapi beli antar investor. Ini secondary market. Nah, oke. Kenapa ada secondary market? Ini kan gini, perusahaan itu terbatas, cuman saya jualnya segini, tetapi ada investor lain yang butuh, ada investor lain yang kadang-kadang, aduh gue butuh duit, investor gue mau lepas, maka muncullah yang ini jual beli antar investornya. Fungsinya apa? Itu menjaga likuiditas saham, di mana likuiditas tadi akan menjamin harga saham yang dijual itu berdasarkan mekanisme permintaan penawaran. Jadi nggak suka-suka, lu dibutuhkan, ya udah belinya, kalau lu beli berapa? Banyak 105. Jadi aku beli 100, kalau lu butuh, kalau mau ya udah. Nah, itu nggak bisa kayak gini. Itu di secondary market yang akan menentukan nanti harganya adalah harga pasar yang sesuai konsumen. Jadi ada pertemuan antara mekanisme pasar, harga penentuan harganya. Lu butuh berapa, lu jual berapa. Nah, gitu. Oke. Kemudian di secondary market itu merupakan di Bursa Efek IDX itu pernah terjadi di bulan Juli. Secondary marketnya ISG-nya tertinggi adalah 7,543 ini pada saat Indonesia di bulan Juli. Sekarang turun. Ya, ini kemudian kenapa secondary market itu bisa terjadi? Karena memang sangat penting banget, karena dia vital. Karena di secondary market itu likuiditas investasinya dijamin. Kemudian ini merupakan bentuk sentimen, ya, artinya kepedulian dari
pasar terhadap kepercayaan pasar terhadap ekonomi di secondary market itu kalau pasarnya bagus maka harganya akan tinggi. Tapi kalau sentimen masyarakat pasar terhadap kondisi perpolitikan nggak bagus, maka dia akan harganya rendah. Jadi fluktuasi harga terjadi di secondary market itu dipengaruhi faktor dari mulai fundamental, data fundamental, yaitu kondisi perusahaan sama kondisi makro Indonesia. Jadi kan pada saat harga saham itu ditentukan apa? Faktor harga saham ditentukan oleh fundamental faktor. Yang makanya ada muncul analisis fundamental. Analisis fundamental itu analisis yang menggambarkan kondisi dari perusahaannya. Contohnya tren labanya, returnnya dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara nanti faktor makro itu adalah di luar saat contohnya kondisi politik, tingkat suku bunga Indonesia, tingkat bunga Fed Amerika, tingkat perdagangan dunia itu juga menentukan harga saham. Makanya di secondary market itu harga bisa memperlihatkan kondisi sentimen atau kepercayaan pasar terhadap suatu saham atau IDX. Karena ini mencerminkan kalau masyarakat tidak investor nggak kondisi makronya lemah, harga IHSG ini tercermin di indeks harga saham gabungannya akan turun nanti. Karena tadi sentimen kepercayaannya berkurang. Ini secondary market. Oke, kalau third market apa? PR pertama. Catat tugas pertama. Buat jelaskan. You can explain what about third market di saham, di pasar saham. Dan tadi first market sudah saya jelaskan. The second market sudah saya jelaskan. The third market itu tugas kalian yang pertama. Kumpulkan next week. Oke ya. Apa lagi nih? Oke, and then nah sekarang baru kita bicara IDX. What the meaning of IDX? Jadi IDX itu merupakan ya ini Indonesia ya. Ibaratnya Indonesia itu adalah tubuh kamu. Di pasar modal juga begini. Jadi pasar modal itu merupakan pusat dari pasar modal nasional. BEI itu adalah pusatnya. Dia adalah penunjang. Kalau nggak ada BEI, pasar modal nasional mati. This is BEI. Jadi yang merupakan fungsi utama dari pasar modal nasional. Nah, BEI itu ada suatu lembaga yang ditunjuk resmi atau dibentuk oleh pemerintah. Untuk apa? Memfasilitasi perdagangan dan instrumen keuangan lainnya. Perdagangan apa yang dijamin di situ? Gak cuma jual saham, tapi instrumen keuangannya. Ada instrumen apa? Dijual. Ada derivatif yang dijual. Nggak cuma saham, ada obligasi yang dijual. Obligasi bisa obligasi pemerintah, bisa obligasi swasta, sampai derivatif yang sekarang lagi ngetren dijual, sampai ETF dan sebagainya itu dilayani instrumen keuangan lainnya. Makanya dia menjadi IDX itu menjadi yang sangat utama atau memegang peranan sangat penting di pasar modal nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, IDX itu selalu berkembang. Kalau dulu cuma bicaranya adalah saham perusahaan, sekarang ada saham yang namanya jadi IDX itu punya indeks saham. Nggak cuma indeks sahamnya yang umum, tapi indeks saham yang sesuai dengan kondisinya. Anda butuh indeks saham yang perusahaan yang dia concern terhadap lingkungan, maka muncullah indeks Serika Hati. Kalau saham atau ada yang indeks yang saham yang punya saya mau perusahaan yang mengeluarkan dividen gede, ada indeks lagi. Nanti indeksnya banyak, nanti saya bisa share yang kemarin kasih BI. Sekarang banyak banget istilahnya, saya nggak akan bisa share satu-satu. Contohnya IDX-nya itu Serika Hati. Kemudian ada IDX lagi, indeks apa yang saya lebih berfokus pada perusahaan yang untungnya gede, maka muncul yang blue chip dari LQ20, LQ35 sampai LQ45 itu yang blue chip yang tertinggi menghasilkan keuntungan yang aktif diperdagangkan. Terus saham yang
Itu yang keuntungannya. Yang pembagian dividennya paling gede ada lagi. Terus ada, saya nggak mau, saya maunya saham yang syariah. Akan muncul indeks untuk harga saham, indeks, kan ada indeks harga sambungan, tapi ada indeks khusus untuk saham syariah ada. Jadi ada beberapa sesuai kebutuhan kita mau investnya di mana. Itu pilihan inovasi dari IDX untuk menjembatani kebutuhan investor. Yang lagi ngetrend itu sekarang indeksnya adalah indeks bursa saham yang berorientasi karbon. Ini lebih tinggi dari Serikahati. Jadi ada indeksnya nanti. Kayak LQ45, LQ30, LQ20, Serikahati, di situ diperjualbelikan indeks untuk saham-saham yang khusus sesuai dengan spesifikasinya. Nah, itu nanti ada, bisa dilihat kalau Anda sudah main di bursa efek. Nah, fungsi IDX lagi, dia menjadi apa? Menerapkan digitalisasi dan juga apa, aksesibilitas, biar dia mudah diakses masyarakat, maka dia meningkatkan literasi. Salah satu contohnya, kalau dulu IDX cuma ada di Indonesia, nanti ada di sejarah. Sekarang IDX bikin perwakilan di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Contohnya adalah IDX perwakilan Banten yang di depan Bank BNI, itu kantor IDX-nya, IDX Banten, perwakilan Banten. Nah, salah satu caranya aksesibilitasnya, biar orang meleknya, aksesibilitasnya tinggi, makanya dibuat. Kenapa harus tinggi? Karena biar melek. Kalau orang melek saham, melek IDX, akan menciptakan peluang kenaikan investor, saham akan berkembang, bursa efek akan semakin berkembang. Maka meningkatkan literasi mengenai pasar modal. Melalui apa? Melalui, wait a moment ya, melalui apa? Dia membentuk kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga, membentuk yang namanya galeri investasi, GI. Nah, fungsinya apa? GI ini fungsinya adalah sebagai pusat literasi, pusat edukasi kepada masyarakat. What is the meaning of IDX? Apa fungsinya? Apa aja yang bisa lakukan? Ini pusat literasi dan edukasinya, sosialisasi. Melalui ujung tombaknya adalah IDX, galeri tadi. Ini fungsi IDX. Nah, secara nasional, kapitalisasi pasar di Indonesia melalui IDX itu adalah sebesar 13,781 triliun kapitalisasi transaksinya. Nah, dengan kapitalisasi transaksi sebesar sekian dalam 1 tahun, transaksi total yang dikelola, uangnya, modalnya, kapitalisasi pasarnya, Indonesia menempati peringkat ke-17 dari bursa efek yang ada di dunia. Apa aja sih bursa efek yang ada di dunia yang terkenal? Ada US, ada Singapura, ada Jepang, itu yang terkenal. Nah, biasanya kita mengacunya di bursa saham US, itu salah satu pusat saham yang terkenal. Pusat saham USA turun, Indonesia mesti turun USD-nya. Kebijakan di sana berubah. Contohnya, The Fed, Bank sentralnya Amerika, menurunkan tingkat suku bunga, dampaknya sampai ke Indonesia. Nah, ini, okay. And then kita bicara dari tadi ngomongnya rekening kas dan rekening margin, cash account dan margin account. Apa sih cash account? Kasarnya cash account ini gini, aku punya duit 100 juta, gue beli saham, duitnya duit kita, itu cash account. Jadi cash account itu adalah di mana investor menggunakan dana pribadi yang tersedia untuk membeli saham. Sehingga ini kita kaitkan, karena modalnya dari saham kita, berarti kita bicara resiko investasinya. Berarti resiko investasinya apa? Kita mengendalikan secara penuh. Artinya mau rugi ya nggak masalah, duit gue gitu loh. Jadi di sini bedanya nih, karena dana ini, cash account sama margin account ini, kita bicara dana asal investasi.
atau bagaimana kita mau melakukan investasi. Oke, saya mau cash account. Berarti kalau Anda mengatakan investasi cash account, berarti modalnya duit sendiri, yaitu uang anggur, cold money. Nah, sehingga investasinya untuk menghitung returnnya itu tidak mempertimbangkan beban bunga. Karena hanya bebannya adalah resikonya hanya resiko dari uang pribadi, sehingga resiko terbatas hanya pada modal investasi. Kemudian tidak ada beban bunga. Kemudian ini lebih cocok bagi kita ini konservatif. Artinya yang gue bukan tipe orang yang high risk lah. Gue mau investasi ya karena gue punya duit gue nganggur gitu. Jadi memang uang kita pribadi, dana memang disediakan untuk investasi, sehingga resiko kita lebih rendah. Nah, yang kedua akan muncul yang namanya margin account. What the meaning of margin account? Margin account itu berbeda dengan cash account. Kalau margin account, Anda bicara modalnya nggak melulu dari diri kita. Saya pengen investasi sahamnya 10. Oh, by the way, ngomong saya ingat bahwa di dalam pasar modal saham, investor nggak bisa langsung di pasar modal. Membelinya harus melalui broker atau perusahaan sekuritas. Maka Anda harus punya akun RDN yang Anda buka melalui perusahaan sekuritas. Contohnya kemarin akun IPOT. Nah, melalui akun IPOT ini Anda kasarnya gini ngomongnya, broker, IPOT gue mau beli ini ya. Nah, itu nyatetnya di sistemnya IPOT. Sistemnya IPOT nanti yang akan melakukan pembelian ke pasar sahamnya. Gitu. Nah, di rekening margin account ini kita bicaranya bahwa dananya akan pinjem. Nah, kalau pinjem berarti resikonya tinggi dong. Kalau saham lu beli kemudian turun harganya berarti ada resiko kerugian. Nah, ini bedanya. Kalau di cash account karena modal kita cold money ini aman, tapi kalau kita sudah pakai menggunakan margin account, maka ini kita akan mendapat beban lagi yang harus kita pertimbangkan untuk menilai return kita. Itu adalah apa? Yang namanya bunga. Berarti kita harus menilai leverage kita. Leverage kita di posisi kayak apa? Sehingga return yang kita harapkan harus lebih tinggi dari leverage yang kita tunggu. Gitu. Yang kedua, resiko kerugiannya lebih besar. Kalau tadi ya udah modal gue nggak masalah, tapi di sini resikonya lebih tinggi. Yang ketiga, ada beban bunga. Ini dikaitkan dengan apa? Karena kita dari pinjaman. Kalau di sini nggak ada. Yang keempat, nah berarti kita harus masukin margin call awareness. Jadi gini, oke, kita ngitungnya return tadi. Karena aku pinjam, suku bungaku sekian, berarti return saya harus di atas suku bunga. Ini namanya marginnya, keuntungan pribadi orangnya. Kenapa? Jadi returnnya banyak, beban bunganya 2%. Return Anda 2%, kalau investasi Anda ngambil nggak? Ya enggak lah, karena marginnya 0. Keuntungan marginnya 2% hanya untuk bayar beban bunga. Lah uang kamu yang kamu dari sendiri mau dapat bunga nggak, mau dapat selisih keuntungan nggak. Ini yang kita pertimbangkan. Makanya memerlukan kita harus mulai menghitung yang namanya margin call-nya. Oke, suku bunga pasarnya berapa? Pinjaman saya bayarnya. Oh, suku bunga saya umpamanya 3%. Berarti return saya harus di atas 3% dong. 1% masih menguntungkan? Enggak lah. Nah, ini yang akan dipertimbangkan oleh investor dalam memilih perusahaan investasi sahamnya apa. Dipertimbangkan returnnya, kemudian risikonya, baru pertimbangan returnnya, ambil marginnya, returnnya berapa, total returnnya berapa, baru dibeli. Kalau mau beli saham, oke, kita beli sahamnya. Kalau enggak. Sebelum membeli, menghitung return segala macam, lihat lagi fundamental analysisnya. Fundamental perusahaannya kayak apa? Bagus. Kemudian kita hitung resiko kita. Kemudian kita hitung return dari perusahaannya, ada rumusnya. Ketemunya sekian. Nilai suku bunga kita harus bayar berapa? Margin kita berapa? Sehingga muncul oleh melakukan investasi membeli saham dengan menggunakan margin account. Ini maksudnya. Oke, sampai di sini clear? Clear. Ini contohnya ini ya. Nah, lu baca sendiri aja ya. Nanti PR-nya adalah Anda harus bikin ilustrasi cash margin sama margin account. Jadi contohnya bikin sendiri, nggak boleh sama.
PR kedua, ya. PR pertama, Anda suruh bikin menjelaskan. You must explain what about third market. The second assessment, make a perhitungan cash and margin account. Jadi ada kasus, kamu menilai. Jadi kasusnya kamu bikin sendiri, kamu jawab sendiri. Dan satu anak tidak boleh sama. Ini contohnya bisa Anda lihat. Aduh, pegel. Oke, sekarang order kan kita udah bicara, return segala macam. Loh, terus caranya beli, jenis-jenis cara beli di IDX itu bagaimana? Ada yang namanya, ada tiga cara pembelian atau order yang kita lakukan. Yang pertama market order. Kemudian yang kedua limit harga, yang ketiga ada stop order. Nah, kalau market order itu harga pasar. Jadi kalau Anda lihat, jadi gini, kalau di e-pot kita kan mau beli, di situ kan ada pilihan tuh, harganya berapa. Nah, kamu bisa lihat kondisinya. Harga jualnya kan ada, buy-nya ada angka 100, 200 pilihan harga. Buy-nya dari kita membeli, kemudian harga. Nah, ini kita lihat. Nah, harga pasar itu adalah harga yang kita mau beli di harga berapa. Itu sesuai dengan permintaan pasar. Maka kita bisa beli. Kadang-kadang kita udah booking pagi, mau beli 10 lot umpamanya dengan harga per lembar. Oke, sekarang BCA 9.000 umpamanya. Kamu belinya di situ harganya ada 9.050, 9.000 sekian. Anda pilih dari harga itu. Nah, jadi ada dua sisi nih, ya. Kalau di harga kita itu yang paling rendah, kalau harga supply itu paling tinggi, ketemu di rendah sama yang tinggi itu harusnya ketemu. Nah, itu yang nanti terjadi harga saham. Jadi kalau umpamanya harga kita beli itu ada di 100, ada 9.000 sampai umpamanya 10.000. Anda milih mana? Oke, 9.500 umpamanya begitu. Nah, di harga jual dari sisi supplier itu paling tinggi 10.000 sampai 9. Jadi kalau harganya belum, harga tertingginya di sisi penjual belum ketemu angka kamu nggak akan dapat saham. Ini namanya market order. Ketemunya permintaan dan pembelian harganya. Oke, and then limit order itu berapa? Jadi limit order itu, jadi kalau Anda limit order, Anda ngomong ke dia yang tadi, gue mau beli 10 lot di harga ini limit ordernya. Nah, atau gue mau jual di harga ini limit ordernya berapa lot, ini limit order, atau bisa limit order untuk beli, limit order jual. Ini adalah perintah kita sebagai investor untuk membeli atau menjual di harga tertentu dengan jumlah tertentu. Tapi nggak akan terjadi kalau belum tercapai yang namanya market order. Harga pasar sama harga pembeliannya ketemu, maka hanya limit order aja. Tapi begitu ketemu nanti masuk di dalam market order. Yang ketiga stop order. Stop order, pemerintah Bursa Efek memberikan harga penurunan itu sebesar berapa ya? Jadi ada limit bahwa kalau turunnya sudah lebih dari 20%, maka Bursa Efek akan hold, suspend, nggak bisa diperjualbelikan. Nah, ini stop order. Jadi limit harga naiknya tertinggi berapa, limit harga turunnya tertinggi berapa, ini ada ketentuan Bursa Efek. Ini akan berlaku di semua saham. Contohnya 2%. Itu semua perusahaan. Contoh BCA. BCA jualnya saat ini harganya adalah 9.000. Berarti kalau dia